Pemirsa, DPR RI menginisiasi revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk masuk ke dalam Prolegnas tahun 2025. Revisi undang-undang ini akan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dirasa tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dari perlindungan konsumen dalam kegiatan ekonomi, apalagi mengingat masifnya perkembangan teknologi saat ini. Revisi undang-undang ini bukan hanya melindungi dan juga mengatur dari konsumen itu sendiri, tetapi juga sebetulnya melindungi dari pihak pelaku usaha. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menyusun revisi undang-undang perlindungan konsumen ini? Kita bahas lengkapnya dalam Rumah Parlemen. Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sudah dibahas sejak tahun 2023 silam. Meski dinyatakan masuk ke dalam Prolegnas tahun 2024, nyatanya hingga kini belum juga rampung. Dalam keanggotaan DPR terbaru, revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen masuk ke dalam Prolegnas tahun 2025. Tim jurnalis Rumah Parlemen mewawancarai anggota DPR Komisi 6 tentang apa yang melatar belakangi pembahasan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi Undang-Undang yang lama, Nomor 8 tahun 1999, berarti kan sudah 26 tahun ya umurnya. Nah, selama masa 26 tahun itu terjadi disrupsi kan di semua sektor kehidupan, apalagi di sektor ekonomi perdagangan. Masuk era digitalisasi. Kesadaran masyarakat itu semakin tinggi terhadap kualitas, ya mereka semakin paham hak-haknya, semakin kesadaran yang semakin tinggi itu tentu tuntutan mereka terhadap pemenuhan hak-hak khususnya terkait dengan kualitas itu semakin tinggi juga. Apalagi di era digitalisasi, gitu tentu perlindungan konsumen menjadi sangat penting. Berbagai kesempatan sejumlah kalangan banyak memberikan masukan terkait rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar mampu mengakomodir berbagai persoalan. Tim jurnalis Rumah Parlemen berkesempatan mewawancarai pengamat perlindungan konsumen, Tulus Abadi. Masalah perlindungan konsumen selama ini kan secara tupoksi, tugas pokok fungsi di kelembagaan itu ditempatkan di Kementerian Perdagangan. Nah itu sudah sangat tidak relevan. Kenapa? Karena masalah konsumen itu lintas sektoral, lintas kementerian, lintas isu dan lain sebagainya. Kalau perdagangan kan konteksnya hanya masalah barang, ya, misalnya sembako atau masalah barang-barang yang sifatnya fisik dan juga sementara kita sudah ada internet, penerbangan, itu kan bukan perdagangan, tapi ada Kemenhub dan lain sebagainya. Ada Komdigi sekarang kan digital ekonominya. BPSK dan BPKN itu juga nanti juga ada dorongan untuk kayak semacam dilebur lah. Jadi misalnya BPKN juga menerima pengaduan dan kemudian bisa menindaklanjutinya. Sekarang ini kan BPKN bisa menerima pengaduan tapi sebenarnya tidak bisa menindaklanjutinya karena memang tidak diatur dalam pasal itu. Adalah isu-isu ekonomi digital yang itu belum dicakup di dalam konteks substansi UPK waktu itu. Ya misalnya dengan ekonomi digital kan sekarang kita bisa membeli di lintas daerah, lintas negara bahkan. Nah, kalau ada sengketa terkait konsumen, bagaimana penyelesaiannya dan lagi-lagi undang-undang mana yang harus digunakan. Dan juga kalau kita membeli di lintas daerah saja, kemudian ada sengketa, artinya konsumen mengadukan dan harus disidang dalam satu persidangan di BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, itu keluhan-keluhan dari BPSK misalnya mengatakan ketika memanggil pelaku usaha yang harus disidangkan, mereka tidak hadir. Nah, dengan adanya fenomena itu kan artinya nanti harus ada isu yang harus diselesaikan, misalnya bagaimana penyelesaian sengketa itu bisa secara basis digital. Ya, makanya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen salah satu poin yang kita dorong adalah adanya ODR, Online Dispute Resolution. Karena pembeliannya sudah berbasis online, berbasis ekonomi digital, maka kalau terjadi dispute itu juga harus diselesaikan secara online. Perlindungan konsumen produk adiktif itu kan tidak ada di dalam pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sejumlah tahapan dilakukan agar RUU Perlindungan Konsumen menjadi undang-undang yang mengatur secara adil kegiatan ekonomi. Berbagai unsur pun dilibatkan dalam penyusunan rancangan undang-undang PK ini. Jadi yang akan diatur di revisi itu nanti pertama misalnya terkait dengan definisi konsumen. Kalau di undang-undang yang lama itu hanya menyakup individu atau keluarga yang membeli
atau menggunakan barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, nanti di undang-undang yang baru itu diperluas mencakup konsumen digital, ya, e-commerce, fintech, kemudian konsumen korporasi yang selama ini misalnya belum tercakup di undang-undang yang lama. Jadi beli belanja barang untuk keperluan bisnis, untuk keperluan corporate gitu ya. Ada nanti perlindungan konsumen khusus untuk kelompok rentan, ya, anak, disabilitas, lansia, yang mereka harus dilindungi juga hak-haknya gitu loh. Yang itu juga tidak tercover di undang-undang yang sekarang masih berlaku. Kalau undang-undang yang lama itu hanya melarang klausul yang sangat tidak adil. Misalnya pembebasan tanggung jawab produsen. Nah sekarang diperluas juga, menyangkut misalnya orang ada kontrak-kontrak pembelian atau persetujuan, perpanjangan otomatis, yang begitu-begitu jangan sampai konsumen itu tidak tahu. Di awal itu tidak jelas perjanjiannya. Produsen kita hadirkan, pelaku-pelaku usaha kita hadirkan, kemudian konsumen kita hadirkan, kemudian akademisi juga kita hadirkan lah untuk konteks pembahasannya begitu. Tapi dalam konteks penegakannya itu nanti memang harus bekerja sama dengan banyak pihak. Kita kan legislatif ya sifatnya pengawasan. Kita punya mitra BPKN. Nah BPKN ketika menegakkan jaminan produk halal harus bekerja sama dengan BPJPH gitu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tapi yang terkait dengan produk-produk kesehatan, kosmetika nanti harus bekerja sama dengan BPOM kan. Jadi sesungguhnya terpenuhinya hak-hak konsumen itu jangan dipandang ini merugikan produsen, merugikan pedagang. Ini sebetulnya kan keuntungan bersama. Kita ini sekali lagi ingin hidup berbangsa dan bernegara ini secara baik, secara sehat, semuanya menjalankan hak dan kewajiban. Semua bisa menjalankan kewajiban dan semua menerima haknya. Konsumen semakin pintar, ekonomi kita juga tumbuh, sehat, berkembang dengan baik lah. Itu harapan kita bersama. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit Kalau semua. memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saya sudah. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Proses yang panjang dan berliku dalam upaya pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus dilalui DPR dan pemerintah agar menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dengan satu tujuan, memajukan dunia usaha dan mendorong daya beli masyarakat. Ya memang ini kami sangat berharap dari teman-teman Komisi 6 jelas bagian dari kami, khususnya panjanya, dan yang tidak kalah pentingnya kita berharap sama pemerintah. Mitra kami lah ya, karena kalau hanya satu pihak ya jelas undang-undang ini nggak jadi. Selama ini masyarakat selalu mikirnya kalau undang-undang katanya DPR, salah itu. DPR dan pemerintah harus berdua gitu loh. Kalau salah satu pihak itu tidak berkenan, ya nggak jadi ini barang. Bahkan menurut saya kalau bicara soal kekuatan tuh lebih kuat posisinya di pemerintah, karena beliau eksekutif yang punya ya macam-macam lah soal anggaran, soal pasukan penegakannya nanti dan macam-macam ya. Kadang-kadang yang bilang, wah ini kan undang-undang ini nanti bisa merugikan pelaku usaha besar begini sehingga mereka akan berusaha untuk menghambat terwujudnya revisi undang-undang ini. Saya kira ya itu antara iya atau tidak kita nggak ngerti. Semoga hal itu nggak terjadi. Kalau toh memang ada, ya jangan sampai ada yang tergoda. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, walaupun namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ini sebenarnya secara filosofi adalah undang-undang yang berfungsi untuk melindungi produsen atau pelaku usaha. Karena mandat-mandat yang diberikan adalah bahwa pelaku usaha harus membuat produk yang standar. Kan logikanya tidak ada produsen yang tidak ingin membuat produk yang standar atau produk yang bermutu, yang kualitas baik dan segala macam kan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu merupakan sinergi antara konsumen dengan produsen atau pelaku usaha. Tetapi satu hal yang kita agak khawatir akhir-akhir ini adalah justru kekritisan konsumen. Banyak konsumen yang mengadu, melaporkan itu ke lembaga konsumen ataupun ke pemerintah atau ke media massa. Itu kemudian ada gugatan
gugatan balik atau bahkan laporan pidana oleh produsen, itu akan membungkam kekritisan konsumen untuk mengadukan kalau dia dirugikan oleh satu produk barang ataupun jasa. Pentingnya imunitas konsumen, ya, karena selama ini konsumen yang mengadu sudah dengan baik, dengan benar, tetapi masih digugat balik atau dilaporkan pidana menjadi tersangka atas ketersinggungan atau merasa produsennya dirugikan. Dan walaupun fenomena sekarang juga ada konsumen yang sering melakukan review, ya, review satu produk, kemudian produknya merugi dan segala macam. Nah, oleh karena itu yang penting konsumen di dalam mengadukan satu produk, barang atau jasa dilengkapi dengan data, informasi yang konkret dan juga bukan hate speech, bukan hoax dan lain sebagainya. DPR RI bersama pemerintah berupaya mencapai tujuan target pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di era digitalisasi saat ini, diharapkan RUU Perlindungan Konsumen ini akan mampu menjawab kebutuhan payung hukum yang dapat mengatur konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi. Kita ini sekali lagi ingin hidup berbangsa dan bernegara ini secara baik, secara sehat. Semuanya menjalankan hak dan kewajibannya. Semua bisa menjalankan kewajiban dan semua menerima haknya. Pelaku usaha menjalankan kewajibannya apa? Dia berbisnis dengan baik, dengan sehat, dengan transparan, menjaga kualitas gitu ya. Ya, transparan apa yang dia perbuat ini, lakukan isi kandungannya apa, bagaimana bentuk pelayanan dan sebagainya, dan menetapkan harga, dan semua konsumen tahu, kemudian konsumen juga menerima haknya, dan juga melaksanakan kewajibannya membayar sesuai dengan hak yang dia sudah terima. Sehingga sehat. Konsumen semakin pintar. Ekonomi kita juga tumbuh, sehat, berkembang dengan baik lah. Itu harapan kita bersama. Sebenarnya kan kalau substansi sudah banyak sekali ya, dari berbagai stakeholder sudah dipanggil semua oleh DPR, apakah itu dari kelompok masyarakat, dari ahli, akademisi, ya, asosiasi. Secara substansi sebenarnya sudah ada alasan bagi DPR untuk tidak mengamandemen, mengesahkan amandemen ini dengan tepat waktu. Nah, kita harap pada tahun ini bisa disahkan lah. Sekali lagi karena usianya sudah 25 tahun lebih, ya, artinya secara substansi hukum sudah ketinggalan. Sengketa-sengketa konsumen dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang lama sudah tidak bisa diakomodir. Kita apresiasi bahwa DPR sudah memasukkan RUU amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen di dalam prolegnas, bahkan prolegnas prioritas. Tapi jangan sampai menjadi prolegnas mulu, harus jadi legislatif, harus jadi legnas ya. Nah, oleh karena itu ini tolong dipercepat, didorong ya akselerasinya. Kita berharap DPR segera mengesahkan amandemen itu dan masyarakat menunggu, sangat menunggu adanya proses amandemen itu ya. Karena kami mengawal sejak disahkan undang-undang ini pada 99, bahkan lembaga konsumen seperti YLKI itu sudah mengusulkan tahun 90 dan day to day kami ikut mengawal, mengadvokasi implementasi undang-undang ini. Berbagai perubahan penting dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha baik barang maupun juga jasa. Apalagi di era digital saat ini di mana dunia usaha tidak lagi dihadapkan dengan batas-batas sekat yang nyata. Harus ada payung hukum yang jelas agar perlindungan konsumen benar-benar terasa dan menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat antara konsumen maupun juga pelaku usaha. Saya Gadis Bianca pamit undur diri, kita berjumpa lagi di Rumah Parlemen berikutnya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.